orang yang berpendapat bahwasanya Sayyidina Utsman mungkin nepotisme, yang paling besar yang nepotisme nih ya. Itu karena mereka tidak melihat bagaimana dulu keadaan zaman Sayyidina Utsman. Maktabatuna Temboro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini kita ngobrol-ngobrol biasa aja ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, khair. Kalau boleh tahu Ustadz, mondok pertama kali di Temboro tuh tahun berapa? Alhamdulillah saya mondok di sini awal mulanya pada tahun 2015 2015. akhir ya. 2015 akhir. 2015 akhir itu tamat SD atau tamat SMP? Tamat SD. Oh, tamat SD. Iya. Berarti tamat SD di Surabaya. Di Surabaya ya. Di Surabaya, terus melanjutkan SMP-nya di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Iya, begitulah. Masya Allah. Dalam perjalanan mondok Ustadz nih di Pesantren Al-Fatah, itu apa yang menjadikan Ustadz itu terinspirasi untuk menulis buku Konflik Sahabat ini? Ya, pertama dan yang paling pertama adalah karena saya suka baca. Oh, suka baca. Iya. Berarti sering ke perpustakaan. Dulu waktu MTS. Oh, sekarang udah jarang. Sekarang udah jarang karena bacaannya sudah di depan mata gitu. Oh, Masya Allah. Berarti karena sering baca, Yes. kemudian melihat mungkin ada sesuatu yang nggak pas mungkin ya dari bacaan buku tersebut. Iya, karena dulu waktu masih kecil tuh nggak bisa memilah sendiri. Hmm. Jadi baca ya sekedar otodidak tanpa ada bimbingan dari guru gitu. Iya. Sehingga ya memang nggak serak, cuman saya awalnya percaya yang seperti itu. Percaya yang Iya. sebelum kita kupas dalam buku. Ya tentunya kan banyak ya buku-buku yang membahas tentang konflik sahabat ini kan. Iya, yang bersifat lebih ke subjektif. Berarti dengan pengetahuan yang dimiliki, yang diberitahukan oleh guru-guru kita, sehingga ketika Ustadz baca buku yang awalnya itu menurut Ustadz nggak pas, itu tujuan Ustadz itu berarti untuk meluruskan dari pemahaman yang melenceng itu atau seperti apa? Salah satunya itu. Yang pertama kan memang saya suka membaca, yang kedua memang suka menulis. Dan yang ketiga salah satu tujuannya untuk meluruskan. Karena saya pertama kali mulai terbuka atau mind blowingnya itu ketika kelas 3 MTS. Iya. Jadi kita kelas 3 MTS tuh ada pelajarannya Ustadz Afan kalau nggak salah namanya, Ustadz Afan Nur Ukhuwah, yang tahun depannya jadi wali kelas saya. Waktu formal belum menceritakan mengenai pelajaran sejarah kebudayaan Islam, itu pelajaran formal. Nah, itu beliau menjelaskan bahwasanya Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu perangnya tidak seperti yang kita bayangkan. Dari situlah saya sudah mulai berpikir, berarti selama ini buku bacaan yang saya baca itu salah dong. Apa pemahaman yang salah dalam buku itu? Bisa diceritakan mungkin sama sahabat-sahabat Maktabatuna ini. Dan apa pemahaman yang awalnya tadi itu melenceng, kemudian sama Ustadz ini diluruskan dalam buku ini? Ya, seperti banyak hal, seperti contoh Sayyidina Ali itu haus kekuasaan. Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Muawiyah itu haus kekuasaan. Sehingga tidak terima apabila Sayyidina Ali yang menjadi khalifah. Padahal dia adalah salah satunya keturunan Sayyidina Utsman. Bukan keturunan, malah udah saudara Sayyidina Utsman yang berhak untuk menuntut kekhilafaan. Kemudian Bani Umayyah dan Bani Alawin keturunan Sayyidina Ali itu selalu berperang. Tapi nanti yang masalah keturunannya Bani Umayyah ke bawah itu nanti ada di part 2-nya. Ini masih part 1 sebenarnya. Oh, seperti itu. Iya. Berarti ada buku 2-nya ini. Insya Allah seperti itu, jika Allah mudahkan. Berarti yang menitik beratkan pembahasan di Nah, sini. titik beratnya ya sesuai dengan judul, kepada yang terjadi fima syajaro baina sahabat, apa yang terjadi di antara sahabat. Dan yang paling dititik beratkan ya tentu pembahasan mengenai perang Siffin itu. Ya, itu tadi kan Ustaz sudah ceritakan pelencengannya di situ. Yeah. Kemudian diluruskan dengan buku yang Ustaz sekarang ini, pelurusannya seperti apa? Lurusannya dalam banyak hal, contoh banyak buku terutama dari kalangan Syiah ya. Dari kalangan Syiah yang dia ini memasukkan hal-hal yang negatif kepada Sayyidina Utsman, karena mereka terlalu mendewakan Sayyidina Ali gitu. Contohnya tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada fitnah Sayyidina Utsman yang belakangan ini kita kenal dengan nama Syiah itu ya. Nah, itu
tuduhannya itu benar-benar serius dan orang-orang menganggap itu benar gitu. Seperti contoh nepotisme. Sayyidina Utsman mempunyai sikap nepotisme, yaitu sikap seorang pemimpin yang dia ini terlalu mengutamakan keluarganya daripada yang lain gitu. Nah, di situ memang benar beliau itu mengangkat banyak sekali keluarga beliau menjadi pemerintahan. Cuman kita lihat dulu sejarahnya gitu. Kenyataannya, ternyata Bani Umayyah dari zaman dulu sebelum Rasulullah diangkat itu memang sudah menjadi pemimpin Quraisy gitu. Sehingga jadi, melanjutkan dari hanya melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu yang memang benar. Kan adat selagi itu tidak yukhalif ani syariah kan, sekali tidak melenceng dari syariat itu tetap dilanjutkan kan. Dan apalagi masalah mengurus kepemimpinan yang dimana yang urusannya ini bukan hanya per individu saja tapi untuk masyarakat besar. Tentunya jam terbangnya lebih tinggi kan, karena kan sebelumnya kan dia sudah memimpin, nah, kemudian dipilih lagi untuk melanjutkan pemimpinnya sebelumnya tadi itu kan. Tapi ini yang disalahpahami oleh orang sebelah ya kan, yang akhirnya sama Ustadz diluruskan seperti itu. Ya sebenarnya orang yang berpendapat bahwasanya Sayyidina Utsman mungkin nepotisme, yang paling besar ya nepotismenya itu karena mereka tidak melihat bagaimana dulu keadaan zaman Sayyidina Utsman. Karena dulu zaman Sayyidina Utsman itu udah jelas tuh bahwasanya zaman beliau mungkin terkenal namanya doang. Orang-orang nggak tahu wujud beliau bagaimana, sikap beliau bagaimana. Itu mungkin terkenal namanya doang, keutamaan-keutamaannya beberapa mungkin terkenal. Dan mungkin orang yang sangat menganggap beliau baik adalah orang terdekat beliau, yaitu orang Mekah dan Madinah yang sudah tahu sifat beliau bagaimana. Dan orang-orang yang menyebar fitnah ini itu kan dari kalangan Mesir tuh. Ya, jadi singkat ceritanya ada dari kalangan Mesir yang belum tahu karakter Sayyidina Utsman seperti apa. Seperti itu karena mereka baru masuk Islam gitu. Dan mohon maaf mungkin pendidikannya kurang. Harusnya kan harus ada klarifikasi terlebih dahulu ya kan. Klarifikasi mengenai keadaan orang yang memfitnah Sayyidina Utsman itu bagaimana. Makanya itu tidak bisa mengambil kesimpulan langsung ya kan tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Itu adalah salah satu kurangnya buku-buku yang bersifat subjektif. Jadi dia terlalu mengumumkan. Jadi semua orang yang terlibat tuh semua orang. Jadi seakan-akan tuh ya orang Madinah ikut, orang Mekah ikut, padahal tuh orang Mesir doang gitu. Tidak dispesifikkan lagi sebenarnya bagaimana sih sifat-sifat orang yang ikut fitnah ini bagaimana sih. Tidak terlalu dispesifikkan. Karena memang tuh pengetahuan umum yang diringkas, seperti contoh yang di LKS Sejarah Kebudayaan Indonesia, itu kan hanya pengetahuan umum yang diringkas, sehingga supaya tidak terlalu dispesifikkan, diringkas aja. Mungkin mereka sudah tahu sejarahnya, cuman karena ingin meringkas, akhirnya orang-orang yang baca itu mungkin salah paham, dikira itu memang semua orang benci Sayyidina Utsman. Padahal kenyataannya enggak. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, maksudnya pentingnya kita itu mengambil suatu rujukan itu sempurna gitu, bukan setengah-setengah kan. Sehingga tidak menjadikan pembaca itu tuh salah memahami, ya kan? Setuju nggak? Setuju. Itu juga boleh, Ustaz. Terus apa lagi yang bisa diceritakan di dalam buku ini selain yang Ustaz ceritakan tadi? Kita mungkin agak lanjut ke nepotisme tadi. Boleh. Nepotisme tadi. Zaman orang Arab dulu, karena memang yang kita titik beratkan di sini ya, supaya orang tidak salah paham mengenai Sayyidina Utsman. Nepotisme. Mengapa Sayyidina Utsman mengangkat keluarga beliau sebagai pemimpin? Itu karena dari zaman dulu Nabi juga itu sering mengangkat Bani Umayyah sebagai pemimpin. Dan mengapa beliau rata-rata mengangkat anak muda sebagai pemimpin juga? Contoh kayak Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid itu kan masih muda, dan juga keluarga beliau. Karena memang kompeten dalam hal itu. Adapun fitnah-fitnah seperti Al-Walid bin Khomar, itu fitnahnya tidak jelas karena ada haters yang tidak suka kepada beliau karena beliau berasal dari Bani Umayyah. Akhirnya beliau tetap dicambuk, tapi beliau mengatakan apa? Sayyidina Utsman tetap mencambuk Al-Walid atas tuduhan palsu. Biarlah kamu mendapatkan hukuman di dunia, sementara saksi palsu akan terpanggang di neraka. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman. Karena nahnu nahkum bidwahir, dohirnya seperti itu, kita hukum seperti itu. Orang Arab itu hanya bisa dipimpin oleh orang Quraisy. Satu-satunya orang yang bisa menjinakkan orang Arab adalah orang Quraisy. Dan orang yang bisa menjinakkan orang Quraisy dengan kegengsian yang tinggi itu hanya Bani Umayyah. Kurang lebih seperti itu. Kata-kata yang saya dapat dari kitab Al-Awasim min Al-Qawasim karangan Abu Bakar Al-Arabi, Al-Muhaddis, yang menjadi rujukan besar dari kitab ini. Betul, yang terbesarnya ada di kitab yang tadi itu ya? Ada di kitab itu. Dan ketika saya soalkan kepada guru kami yaitu Gus Biki, beliau mengatakan bagus bukunya itu.
Karena memang Al-Awasim minal Qawasim tuh beliau memilahnya itu benar-benar hati-hati. Walaupun ringkas tapi tidak menyebabkan kita salah paham gitu. Karena beliau membahas secara objektif. Al-Awasim minal Qawasim. Kemudian untuk buku-buku yang sudah Ustadz tulis ya, itu apakah buku ini adalah buku yang pertama kali Ustadz nulis? Apa sebelumnya itu Ustadz udah pernah nulis buku? Ya kalau misalnya ditanya mengenai apakah saya pernah menulis buku sebelum buku ini, Ya. jawabannya adalah iya banget gitu. Iya. Apa aja mungkin bisa diceritakan ke Ya. sahabat Maktabat Tuna? Alhamdulillah mungkin kalau buku, alhamdulillah saya sudah menulis lebih dari 14 buku dan semuanya sudah dicetak. Sudah dicetak? Iya, alhamdulillah. Dan ini mungkin kalau nggak salah buku ke 12 atau 13 tuh lupa saya. Buku yang ke-12. Ya, dari penerbit yang berbeda. Dari penerbit yang berbeda-beda. Iya. Enggak, ini dari penerbit yang berbeda. Yang sebelasannya itu dari satu penerbit. Oh, yang 13 kan 14 tadi. Ya. Berarti yang 13 dari penerbit yang berbeda, satu di Maktabat Tuna. Satu di Maktabat Tuna. Untuk kedepannya nih, ada rancangan lagi nggak? Mau nulis apa nih mungkin? Ya, dan insya Allah mungkin yang pasti tetap dilanjutkan adalah konflik antar sahabat yang kedua. Yang part 2. Part 2-nya. Part 2 ini udah terakhir atau ada lagi nanti? Part 3. Part 2 yang terakhir ya. Oh, part 2 yang terakhir. Ya, kita cuma membuat duologi aja. Ah. Karena yang duologi ini lebih menitik beratkan mengenai perseteruan Bani Umayyah Bani Alawiyin yang sering disalahpahamkan oleh orang-orang. Ya. Yang katanya keturunannya Bani Umayyah selalu menghujat keturunan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga sering menghujat. Sebenarnya bukan menghujat tuh, itu masih dalam argumentasi ilmiah. Ya. Cuman disalahpahami oleh disalahpahami dengan orang-orang dikira itu adalah ece-ecean sentimen gitu. Padahal itu berdasarkan argumen gitu. Emang orang zaman sekarang kan gimana ya, krisis diskusi. Sehingga sedikit-sedikit kalau kita mengkritik dia dianggap kita tuh mencaci dia. Padahal enggak, kita mau pengen mengajak berpikir yang benar itu seperti apa. Ya benar tuh. Contohnya banyak seperti di Syiar Alam An-Nubala, contohnya Imam Dahabi. Beliau mengkritik mengenai sufi-sufi itu. Sufi-sufi ini bagaimana sih kok terlalu begini orangnya begini. Ah, dikira orang-orang zaman sekarang Imam Dahabi ini nggak ada sama guru-gurunya, karena beberapa gurunya Imam Dahabi itu adalah seorang sufi. Jadi diklarifikasi sama beliau. Saya lupa nama kitabnya apa. Mungkin teman-teman yang mendengar bisa mengkoreksi. Beliau belum klarifikasi. Saya ngomong gini, saya hanya mengkritik beliau dari segi ilmiah gitu. Karena tidak semua hal-hal yang berkaitan dengan ilmu batin atau ilmu-ilmu yang tidak semua orang bisa melihatnya itu boleh ditampakkan. Betul. Dan diceritakan dalam satu kitab yang khusus gitu. Sehingga membuat banyak orang salah paham gitu. Ya kalau istilah zaman sekarang kan kita kenalnya wali masjid gitu ya. Betul. Ada orang rukuk tiba-tiba sujud. Mukhalif li syariah, mungkin bagi dia benar, tapi bagi banyak orang kan tuh terlalu tidak bisa ditiru. Imam Dahabi seperti itu mengklarifikasinya. Seperti zaman sekarang banyak orang yang ketika kita lihat tuh di panggung mereka tuh berantem. Kita kira tuh berantem betul, lama-lama kan adu argumen. Seperti contoh kita lihat Rocky Gerung misalnya. Rocky Gerung berdebat dengan ini. Padahal sebenarnya tuh yang dia debatin itu ya teman-teman dia juga. Diskusi yang baik itu seperti apa? Itu hanya diskusi sehat. Tanpa ada namanya itu sentimen-sentimen itu jengkel apa segala macam nggak ada. Itulah yang mungkin bisa kita latih mulai dari sekarang ya, sehingga kita tidak salah menilai dan mengambil kesimpulan dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Itulah teman-teman sahabat Maktabat Tuna. Mungkin masih banyak sekali kisah-kisah atau penjelasan-penjelasan yang sangat-sangat menarik yang tidak bisa teman-teman dapatkan kecuali dengan membeli buku karangan Ustadz Naufal Surabaya ini. Terima kasih udah menonton video ini sampai akhir, dan terima kasih juga buat Ustadz udah mau hadir dan menyempatkan waktunya di acara ini. Sampai bertemu di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maktabat Tuna Temboro.